Ibadah Jumat Agung Gereja Kebangunan Kalam Allah pada tanggal 7 April 2023 ini, tema yang kita akan bahas yakni diperdamaikan oleh darah Kristus. Dan saya sengaja memberikan bukan subtema tapi fokus, yaitu mengapa darah dan salib, mengapa darah salib Kristus. Ini bukan subtema, tapi fokus dari tema utama, diperdamaikan oleh darah Kristus. Mengapa darah salib Kristus? Kita membaca Alkitab dari Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan Ia memusuhinya dalam hati dan pikiranmu seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam Dia, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kukabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita melihat garis besar khotbah kita. Yang pertama, tema kita diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Lalu pembahasan pertama, pendahuluan, kita harus menjawab pertanyaan, mengapa mundur? Kenapa meninggalkan Tuhan Yesus? Kenapa meninggalkan gereja? Kenapa meninggalkan panggilan Tuhan dan jatuh? Atau jatuh dan mundur? Atau jatuh dan meninggalkan Tuhan? Mengapa? Ini yang sedang kita hadapi sekarang ini. Lalu yang kedua, agama tanpa Allah dan agama tanpa salib, seperti apa sebenarnya? Yang ketiga, agama pendamaian, darah salib atau agama salib. Yang keempat, keharusan pendamaian. Ya, yang kelima, kuasa pendamaian, darah salib Kristus. Yang keenam, sebab atau alasan mengapa salib, mengapa darah salib. Ya, tadi lagu tadi sudah mengungkapkan reason, he is the reason, dia alasan. Lalu mengapa? Alasannya apa? Mengapa salib? Ya, yang terakhir penutup dengan menjawab pertanyaan, bagaimana bisa bertahan? Kalau lihat bagian pertama pendahuluan, mengapa jatuh? Mengapa nggak bisa bertahan? Lalu yang terakhir, bagaimana bertahan dan bahkan maju? Kita mulai dengan pendahuluan. Oke, saya ingin menggambarkan mengenai konteks orang Kristen di seluruh dunia pada masa kini dengan pertanyaan, mengapa mundur, mengapa jatuh? Kalau Bapak Ibu perhatikan jemaat sekalian, dari George Barna Research ada di sana, tahun 2011 sebanyak 59% orang Kristen di Amerika meninggalkan gereja, nggak mau bergereja lagi. Lalu tahun 2019 meningkat menjadi 64%. Ini bukan Abu Nawas, ini hasil riset. Dan George Barna seorang hamba Tuhan yang capable, yang sudah trustable, karena dia membuat riset-riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini bukan hasil omong kosong. 64% tahun 2019 orang Kristen di Amerika meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Itu Pak di Amerika enggak, yaitu Balikpapan enggak. Saya mau tanya, setan Balikpapan dan setan Amerika sama atau beda? Ya sama. Persentase kaum muda Kristen di Indonesia yang tidak tertarik bergereja pada usia, lihat perbedaan usia. Kalau masih remaja umur 15 tahun sampai 18 tahun, ada 7,7% yang tinggalkan gereja, nggak tertarik dengan gereja. Lalu meningkat pada usia 19 sampai 22 tahun, meningkat menjadi 10,2%. Lalu menjadi 25, umur 23 sampai 25, ini usia university, bahkan mungkin sudah kerja, itu 13,7% meninggalkan gereja.
meninggalkan Tuhan. Ini hasil riset daripada Bilangan Research Center yang juga dapat dipercaya. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan hasil riset mengungkapkan 50% generasi milenial Kristen di Indonesia meninggalkan gereja. Ini Profesor Thomas Venturi pernyataannya pada tahun yang lalu di Dirjen Bimas Kristen. Bisa ditelusuri sumbernya. Selanjutnya, saya pikir juga bukan hanya berkenaan dengan meninggalkan gereja, tapi jatuh bangun terus dalam dosa. Kenapa nggak bisa bertahan? Kenapa harus cerai? Kenapa nggak bisa bertahan? Kenapa harus korupsi? Kenapa orang Kristen koruptor juga? Kenapa nggak bisa bertahan di perusahaan-perusahaan maupun di lembaga-lembaga pemerintahan? Mengapa nggak bisa bertahan? Ini pertanyaan yang kita harus jawab. Mengapa nggak bisa bertahan dari godaan seksual yang liar? Mengapa nggak bisa bertahan? Mengapa tidak bisa bertahan dari semua tayangan-tayangan kotor? Mengapa tidak bisa bertahan? Tentu banyak faktor mengapa orang Kristen termasuk kaum muda milenial meninggalkan gereja. Salah satu faktor yang sangat menentukan menurut saya, karena menurut saya kaum muda dunia sekarang dalam kondisi kedangkalan iman. Ya, memahami gereja pun dangkal sekali. Di pinggir gereja, semau kaum muda. Jadi gereja itu semau saya, kata kaum muda. Bukan semau Tuhan, semau Alkitab, dan semau gereja. Tapi di sisi lain juga ada masalah yang serius. Karena gereja-gereja sekarang banyak yang bukan gereja lagi. Hanya paguyuban. Hanya kata komunitas orang beragama. Tapi no Christ, no gospel dalam gereja. Gereja tanpa Injil itu semua sarang penyamun. Gereja tanpa salib, sarang penyamun, tidak ada artinya. Bapak Ibu, saya membuat riset 2017. Saya menulis buku berjumlah 360 halaman, Teologi Reformasi Gereja Abad 21, Gereja Menjadi Serupa Dunia. Dan ini belum pernah ada seorang yang bantah. Sudah 5 tahun buku ini dan belum ada yang bantah. Bapak, risetnya salah. Karena saya mengacu pada riset-riset dari George Barna, dari tokoh-tokoh yang capable, dan belum ada yang bantah. Memang gereja sedang menjadi seperti dunia. Bukan dunia yang mirip gereja, tapi gereja mirip dunia. Mulai dari leadership, cara hidup jemaat, minta maaf. Lalu selanjutnya, kondisi pendeta, tadi kondisi jemaat. Dalam 10 tahun terakhir ini ada 30-40% pendeta muda baru 5 tahun menjadi melayani Tuhan, mundur dan meninggalkan pelayanan gereja. Baru 5 tahun melayani anak-anak muda, pendeta-pendeta muda. Apalagi pada masa COVID-19 times yang lalu, dalam 3 tahun terakhir ini banyak gereja juga merosot populer jumlah umat Tuhan, dan pendeta pun banyak yang mundur. Ini hasil riset. Bisa lihat di From Seminary to Ministry, ada sumbernya di sana. Dari hasil riset George Barna tahun 2021, 38 pendeta di Amerika merencanakan meninggalkan pelayanan. Gak mampu bertahan lagi. 38% loh. Banyak sekali. What will happen dengan gereja tanpa pendeta? Jemaat saya sudah berjatuhan, disusul dengan pendeta yang berjatuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa banyak pendeta mundur dan berhenti melayani di gereja selama-lamanya? Kenapa? Karena banyak pendeta hilang dari gereja. Dan yang kedua, karena mimbar-mimbar gereja tidak lagi based on the Bible, tidak lagi according to the gospel, tapi terlalu banyak omong kosong dalam gereja. Ini hasil riset, Bapak. Hasil penelitian, bukan cuap-cuap asal bicara. Hasil penelitian. Kenapa? Bergesernya pemberitaan gereja. Salib hilang dalam gereja. Pendeta pun hilang salib. Kenapa? Tidak mau menderita lagi. Semuanya happy ya. Happy ye.
mau semua dengan kemakmuran, kesuksesan, menolak salib dari gereja. Bapak Ibu, syukur Balikpapan agak jauh dari Jakarta. Syukur agak jauh. Tapi nampaknya Jakarta agak jauh dari Balikpapan. Ini Balikpapan ini akan menjadi sentral, sudah menjadi, tapi semakin menjadi sentral Indonesia. Bahkan akhirnya di sini akan menjadi pusatnya. Pertanyaan saya mengapa? Karena saya katakan dengan tegas bahwa banyak hamba Tuhan tidak tertarik lagi dengan salib. Dan banyak jemaat Tuhan nggak tertarik dengan salib. Kecuali kalung salib. Tidak tertarik lagi. Kenapa? Penderitaan Pak. Tapi sesungguhnya orang Kristen tanpa salib bukanlah pengikut Kristus. Dan Injil tanpa salib, Injil palsu. Saya sudah riset itu. Saya membuat riset tahun 2020, Injil palsu dalam gereja. Ya, next. Injil palsu dalam gereja. Jadi saya bicara bukan hasil persiapan sepanjang malam tadi, enggak. Persiapan sepanjang hidup. Saya membuat penelitian dan di dalam gereja sekarang terlalu banyak Injil palsu. Maka tidak heran jemaat mundur, jemaat meninggalkan gereja. Tidak heran pendeta pun mundur. Kenapa? Karena dikuasai oleh kepalsuan. Pertanyaannya, mengapa kemudian Rasul Paulus menekankan tentang salib Kristus? Karena itulah inti Injil. Supremasi Kristus atau keunggulan salib Kristus. Kita mulai bahas poin yang pertama. Pada waktu Paulus menulis kitab Kolose yang kita baca tadi, Paulus mencermati orang-orang di Kolose ini berada dalam dua arus. Arus mistikisme dan arus gnostisisme. Ya agak asing, tetapi semuanya bagian kita yang suka baca buku, mistikisme dari kata mistik, yang menempatkan pengalaman sebagai jalan keselamatan. Sedangkan gnostisisme yang menempatkan pengetahuan sebagai jalan keselamatan. Kedua-duanya subjektif. Kedua-duanya tergantung orang, tergantung siapa berkata. Ya, mistikisme berbicara mengenai hal-hal mistis, hubungan, pengalaman mistis yang menjadi koridor, menjadi parameter untuk dia mengatakan I'm saved, saya selamat, saya diselamatkan. Gnostisisme menekankan knowledge is the way of life, no knowledge, no life. Itulah Gnostisisme. Nah, nampaknya dua hal ini menurut saya mengungkapkan bahwa agama mistikisme, agama gnostisisme adalah agama yang menekankan mengenai supremasi manusia. Supremasi artinya keunggulan manusia. Maka hati-hati, terlalu banyak di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Memang betul satu sisi oke, mengenai psychology of education, psikologi bagaimana membuat manusia percaya diri, depend on yourself. Hati-hati. Pada beberapa tahun terakhir ini, 2 dekade lah, dari pencermatan saya, di sekolah-sekolah terlalu banyak upaya orang menjadikan manusia sebagai sentral. You are able, you can do by yourself. What you are thinking about your life, about your future, you will be done. You will be done. Engkau akan menjadi seperti itu. Inilah sedang merasuk manusia, termasuk dalam gereja. Maka ada upaya supremasi manusia. Yang kedua, agama manusia menyediakan jalannya sendiri. Dan yang ketiga, ini yang namanya agama tanpa Allah dan agama tanpa salib. Kita bersyukur kita berada dalam gereja yang meyakini keeksistensi Allah di dalam Yesus Kristus dan Allah yang memberikan jalan, yakni salib. Tapi bagaimana mungkin upaya manusia untuk menanggalkan Allah pada agamanya dan menanggalkan salib pada agamanya? Memang tidak ada salib selain iman kepada Yesus Kristus. Ya, itu sama dengan New Age movement yang semuanya manusia menekankan self image, gambar diri, self confidence, self semua self. Ya, bukan selfie. Self potensi.
dan semuanya menjadi sentral, manusia menjadi pusat. Inilah namanya upaya tanpa Allah dan tanpa salib, sebagaimana dilakoni oleh sejumlah agama. Karena itu pada bagian awal kitab Kolose, Rasul Paulus menekankan supremasi Kristus. Kolose 1 ayat 15 sampai 19, dia adalah gambar Allah yang sulung, lebih utama dari ciptaan, pencipta segala yang ada di surga dan bumi, lebih dahulu ada, dan dia kepala tubuh, kepala gereja. Paulus memaparkan, memproklamasikan mengenai ketuhanan Kristus. Kenapa? Dan hal itu disimpulkan dalam ayat yang ke-19. Karena dari seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Apa artinya? Bahwa Kristus itu adalah Allah sesungguhnya, Allah sejati. Di tengah-tengah mistikisme, di tengah-tengah gnostisisme, sekarang pun banyak upaya orang untuk merendahkan Allah, merendahkan Yesus Kristus, merendahkan Allah. Karena pandangannya pada masa kini postmodern, pandangan masa kini melihat Allah hanya bagian dari ciptaan, melihat Allah, nanti kita akan bahas besok dalam seri pembinaan iman gereja, Allah itu semau manusia, Allah itu diatur manusia. Itulah yang sedang terjadi pada masa kini. Dan saya mengatakan itulah agama tanpa Allah. Dan yang kemudian berlanjut pada poin yang kedua, agama pendamaian darah salib Kristus. Itu yang semestinya, yang disampaikan oleh Paulus, yang semestinya menjadi pusat pemberitaan gereja. Setelah Paulus melucuti agama tanpa Allah, menelanjangi agama tanpa salib, ia kemudian menyatakan kealahan Kristus adalah alasan mendasar bagi pendamaian oleh darah Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Lalu ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan. Karena kealahan maka dia memperdamaikan. Tidak mungkin ada pendamaian di luar Allah. Ya, tidak mungkin ada pendamaian. Karena manusia berdosa, tidak mungkin ada pendamaian di luar Allah. Allah lah yang adalah sepenuhnya Allah. Maka dia berinisiatif untuk mengambil langkah mendamaikan dirinya. Walaupun bukan dia memusuhi kita. Allah tidak pernah memusuhi manusia. Manusia memusuhi Allah. Dan Allah mendamaikan yang memusuhi dirinya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, melampau pertimbangan dan ukuran apapun. Ada 3 kata yang saya garis bawahi. Kepenuhan Allah memperdamaikan oleh darah salib Kristus. Nah, kita sekarang jawab. Keharusan pendamaian darah salib. Keharusan. Mengapa harus darah Yesus disalib? Mengapa? Satu, karena kondisi manusia rusak total dan tidak berdaya secara penuh. Seperti tadi, fragmen atau apa sebutan tadi, tanpa suara, hanya musik dan gerak. Ya. Dalam ayat 21 perhatikan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hatimu dan pikiranmu, seperti yang terungkap pada perbuatanmu yang jahat. Kondisi manusia total rusak, total tak berdaya, nggak ada harapan. Orang di luar, orang berdosa, benar-benar orang yang tanpa harapan. Saya memperhatikan penampilan pemuda-pemuda gereja tadi. Itu menelanjangi manusia saudara saya. Kasihan ya, dibawa ke sana kemari, lihat uang kayak orang gila. Itu manusia itu kayak orang gila. Lihat uang, matanya langsung uang. Melihat semua kesenangan langsung. Lebih, kalau saya menggambarkan, ya seperti binatang. Kehilangan akal budi, hati nurani. Dan ini tepat Alkitab yang mereka fragmenkan tadi adalah sesuai Alkitab. Jauh dari Allah, terpisah dengan Allah. Dan apa? Memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Dalam bahasa yang lebih tepat, nggak ada kata hati pikiran. Dalam hati, dalam pikiran yang betul-betul benci Allah. Itu terjemahannya. Mereka memusuhi Allah. Apa artinya? Nggak suka Allah, nggak tertarik.
apa? Luka-luka kok. Memang sebenarnya kalau saudara tertarik dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menguntungkan, saudara belum beriman. Tapi saudara tidak tertarik dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang dia buruk rupanya, tetapi Kristus menarik saudara. Tadi malam waktu majelis, Ibu Rina dan suaminya menjemput saya di airport. Lalu saya tanya ke saya, kenapa jadi pendeta? Singkat kata demikian, saya nggak tertarik jadi pendeta. Pendeta adalah pekerjaan yang saya paling benci di dunia. Long time ago. Saya nggak suka. Tapi saya dibuat suka, ditarik Tuhan. Jadi sebenarnya bukan kita yang menarik Tuhan, and we are interested in. Kita nggak tertarik, bukan kita yang tertarik pada Tuhan, tetapi Tuhan tertarik pada kita dan Tuhan menarik kita. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Dahulu jauh memusuhi Allah, tapi Dia datang menarik kita. Kristen itu adalah Allah menarik kita. Agama non Kristen, kita menarik Allah, please come down. Kita tarik Allah, please have mercy. I'm bringing something to offer you. Turunlah. No. Allah dalam Alkitab datang bukan karena diundang, datang bukan karena diminta, tapi Dia datang memang menarik, mendatangkan dirinya kepada kita. Ini Allah yang spesial. Bukan Allah yang jual mahal. Bukan Allah yang disogok-sogok baru datang. Tapi Allah yang luar biasa. Terhadap Allah seperti ini, what we are going to do? Jumat Agung mengingatkan kita mengenai karya Allah yang mengubah kita dari dulu kita ini jauh dari Allah. No hope. You know the meaning of jauh dari Allah? No hope. Karena manusia sebenarnya tidak mungkin terpisah dari Allah. Kalau dia terpisah dari Allah, saya mengatakan rusak total. Ya, pikiran terdalam hati penuh kejahatan, terungkap pada perbuatan yang jahat. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, keharusan darah salib Kristus. Allah menyediakan jalan. Darah salib Kristus itu jalan yang disediakan oleh Allah. Kalau tadi mistikisme, gnostisisme membuat jalan sendiri. Semua upaya manusia membuat jalan dibuat adalah sama dengan ungkapan dalam Kejadian 3 ayat 7. Bahwa Adam dan Hawa membuat cawat dari pohon. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, lalu Allah datang bertanya, Adam, di manakah engkau? Mereka menyemat daun pohon ara, menutupi ketelanjangan, kebodohan, ketololan, dan ketidakberdayaan mereka. Itulah upaya manusia beragama, mengambil cawat daun. Ya, mari kita perhatikan. Sedangkan jalan Tuhan, Allah menyediakan salib, bukan daun. Allah menyediakan salib dan darah Kristus. Dan itu jalan, one and only way. Satu-satunya jalan. Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 20, dan bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 21. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Sebagai tipologi, tatkala binatang disembelih keluar darah. Ini tipologi Kristus Yesus yang datang. Dia mati di salib dan darahnya dicurahkan untuk penebusan dosa-dosa manusia. Harus salib. Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Di mana ada agama tanpa salib? Di mana ada agama tanpa darah? Agama tanpa darah hopeless, omong kosong. Agama yang menekankan darah Kristus, salib Kristus, maka itu salib Kristus, the blood of Christ is the center of our faith. Pusat iman kita. No faith, no blood of Christ, no cross, nothing. Enggak ada apa-apanya. So mari kita diingatkan Tuhan pada Jumat Agung untuk kembali ambil salib, pikul salib. Kalau ada yang terjemaat yang rencana mau tinggalkan salib, saudara bodohnya lebih bodoh daripada binatang. Kenapa? Mau tinggalkan salib. Itu yang spesial, yang tidak mungkin dicari manusia, tapi diberikan oleh Allah, yaitu the cross, salib.
Mengapa banyak hamba Tuhan jatuh, mundur? Kenapa? Nggak pikul salib lagi, menolak salib. Mengapa banyak jemaat Tuhan nggak setia melayani Tuhan? Karena hilang salib. Bapak Ibu dikasih mengasihi Tuhan, mari kita lihat poin yang keempat. Kuasa pendamaian darah salib Kristus adalah kuasa rekonsiliasi. Dahulu kamu hidup jauh dari Allah, memusuhinya. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, dan menempatkan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang saya ingin tekankan, diperdamaikan, reconcile fully, reconciliation secara penuh. Ini bukan asal-asal. Kekristenan adalah pemulihan sepenuhnya dan bukan bertahap. Tuhan memulihkan kita orang berdosa seburuk apapun, seperti gambaran seorang pemudi tadi yang awalnya good, tapi di bawah ditarik oleh dunia menjadi duniawi, menjadi duniawi, tapi dipulihkan sepenuhnya, bukan bertahap-tahap nanti naik kelas, lalu akan jadi lebih rohani, lebih baik. No, at the same time when you believe in Christ Jesus, pada saat yang sama pula kita dipulihkan total. Pemulihan total, bukan bertahap. Pada saat yang sama you are righteous, engkau benar, dibenarkan, bukan bertahap-tahap. Mistikisme, gnostisisme bertahap-tahap. Makin banyak pengetahuan, makin lancar ke sorga. Makin banyak hubungan, pengalaman-pengalaman rohani dengan alam, makin ada peluang untuk ke sorga. Bertahap. Tapi dalam Kristus tidak ada bertahap. Ini kabar baik. When we believe in Christ, pada saat yang sama kita dipulihkan secara total di mata Allah. Di mata Allah. Nah, pemulihan sama barulah dia namanya bertahap. Tapi di mata Allah kita sekali dipulihkan, justified, dipulihkan selama-lamanya. Dalam konteks hubungan sama bertahap. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin tekankan, rekonsiliasi ini atau pendamaian ini menghasilkan dua hal. Satu, menjadi damai, berdamai dengan Allah. Enggak lagi memusuhi Allah. Jangan salah paham. Jangan berpikir bahwa Allah memusuhi saya. Enggak, itu bukan lawannya, itu terlalu kecil. Masa Allah memusuhi manusia? Itu berhala itu. Kita memusuhi Allah. Dan luar biasanya begini, kita yang memusuhi Allah, lalu dia berinisiatif mendamaikan dirinya dan kita yang memusuhi dia. Dia nggak memusuhi kita. Bapak perhatikan, maka terjadilah rekonsiliasi menjadi damai. Orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh mengalami pendamaian secara 100%. Baru menjadi kudus. Kita ditempatkan menjadi kudus, berdamai dan hidup kudus di mata Allah, tidak bercacat. Kata kudus secara sinonim diungkapkan dengan tidak bercacat di hadapannya. Apa artinya? We are free. Tadi diungkapkan. Saya nggak tahu fragmen atau drama atau apa tadi, sesuai sekali yang message saya. Waktu saya saksikan, saya nangis. Ini bukan soal jualan mata ya. Saya menghayati khotbah saya dan saya menghayati apa yang diperagakan oleh pemuda tadi. Free, we are free totally. Even though kita masih di dunia, but we are free. Itulah karya salib yang membebaskan kita pertama dari Allah, dari murka Allah akibat dosa, dari kekuasaan setan. Oh Bapak Ibu, sekaya-kaya, sehebat-hebat, sepandai-pandai, secantik-cantik, seganteng-ganteng, if you are not free, engkau budak, engkau tawanan. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kenapa? Kita jadi budak setan. Kita ditawan, saya dibawa ke kiri, ke kanan dengan lihat kesenangan pleasure, kita tergila-gila dengan ini pleasure. Lihat uang, mata kita berputar-putar jadi 4 sudut. Kata suaminya Ibu Rina, jadi 4 sudut, tidak pernah tercapai. Rekonsiliasi itu total dan kita mengalaminya, Bapak Ibu sekalian. Inilah kabar baik, kabar Jumat Agung. Allah tidak setengah-setengah dan tanggung-tanggung.
sekali Dia membebaskan kita, we are free totally. Itulah yang terakhir. Sebab alasan darah salib Kristus. Salib sebagai sebab dan alasan kita bisa bertahan. Sebab itu kamu harus bertekun. Kenapa harus bertekun? Karena darah salib Kristus. Karena darah salib. What is the reason? Apa alasannya kita bertekun? Gak ada alasan. Kalau kita bertekun supaya diberkati, itu kampungan sekali tuh. Kalau kita tekun, setia melayani Tuhan, setia khotbah, setia melayani, karena seharusnya only one reason, because of the cross. Saya di hotel tadi memikirkan firman Tuhan untuk saya. Setelah mau 35 tahun, 34 tahun melayani Tuhan, saya harus mengatakan, jangan tanpa salib. Saya melayani tanpa salib, maka saya sia-sia. Salib membuat saya bisa bertahan. Inilah kuncinya. Mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Mengapa banyak hamba Tuhan tidak mau jadi pendeta lagi? Mengapa banyak orang mau anak muda tinggalkan gereja, nggak tertarik dengan gereja? Kenapa? Because they have no idea about the cross. Padahal sebenarnya tuan gereja itu salib. The center of the church is the cross. Pusat gereja itu salib. Pusat hamba Tuhan salib. Maka itu banyak orang membuang salib. Kenapa? Demi mengejar apa mimpinya. Hamba Tuhan beli Alphard. Saya bukan anti mereka seperti itu. Kalau ada pengusaha yang kemudian jadi hamba Tuhan, ya ada Alphard, nggak masalah. Tapi kalau cita-cita demi kedagingan, bukan salib, maka tidak heran banyak hamba Tuhan tinggalkan gereja. Bahwa ini riset ini bukan asal omong kosong. Bahwa bisa buka di Google, bisa lihat sumbernya valid atau tidak. Belum lagi. Yang kedua, salib itu alasan untuk melayani dan bertahan. Perhatikan kalimat Paulus ini. Kesaksian Paulus, dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Why? Because of the cross, of the blood and cross Christ cross. That's why saya menjadi pelayannya. Ya, ada kalimat dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pelayan apa? Karena salib menjadi alasan Paulus melayani Tuhan, dan salib pun menjadi alasan Paulus bertahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sedang memikirkan. Memang saya di hotel saya berdoa tadi, kurang berdoa untuk khotbah saya. Saya doa gini, Tuhan, Engkau memberikan pada saya beban untuk membuka sekolah misionaris di Amerika Latin. Ya, Suriname bukan dicari-cari. Orang memohon, Pak, please buka sekolah di sini, di Laos dan di Jakarta. Saya rindu, terlalu banyak STT, tapi sedikit yang diutus. Terlalu banyak STT di Indonesia, 386 STT di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, tetapi sedikit jadi misionaris. Kenapa? Cari gereja besar untuk apa? Untuk buang salib, untuk menolak salib dan anti salib, bukan anti karat, anti salib. Celaka. Kalau hamba Tuhan anti salib, dia sedang tersalib dan dia sedang merusak gereja. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, penutup. Mengapa orang Kristen termasuk pendeta mundur, terus jatuh, bergumul dengan itu lagi, jatuh lagi, ampuni Tuhan, jatuh lagi, ampuni Tuhan, jatuh lagi. Suaminya, istri, ampun lagi. Kenapa sih papa begitu? Jatuh lagi, maafkan papa, mama, jatuh lagi, terus ditawan oleh dosa, nggak punya kekuatan, because he or she has no the cross. The cross is strength, kekuatan orang percaya. Mengapa orang percaya bisa bertahan? Karena salib. Tapi mindsetnya dunia ini, kok menderita, kok salib? Taulah, Tuhan kita bukan tahu Tuhan yang tidak tahu diri. If He allow us to be suffer, jika Dia izinkan kita menjadi menderita, because of His name, because of the cross, He responsible. Dia bertanggung jawab memelihara kita. Gak mungkin Dia telantarkan. Saya yakin Alkitab membukakan, tidak pernah Allah menelantarkan orang yang pikul salib. Gak mungkin. Tapi orang yang tanpa salib, hari ini engkau berjaya.
besok engkau hancur. Orang Kristen tanpa salib adalah kebodohan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena tidak mengalami dan tidak menghargai pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengapa orang jatuh-jatuh terus? Mengapa sampai tinggalkan gereja? Mengapa enggak mau melayani Tuhan lagi? Kecewa. Kenapa kecewa? Karena dia menolak salib. Di gereja kalau nggak kecewa itu penggereja. Ya, jangan bilang gereja itu sorga. Enggak. Gereja tempat Tuhan memurnikan umatnya. Yang bengkok-bengkok dimurnikan. Yang perunggu-perunggu diemaskan. Jangan bilang gereja itu sorga. Itu penipuan setan. Gereja tempat Tuhan membakar saya jadi murni. Ketemu dengan sesama majelis yang ogah-ogahan, pendeta juga yang ogah-ogahan, jemaatnya, sorry saya ngomong apa adanya, enggak usah diundang lagi, saya selamat. Ya, jangan-jangan di majelis kali terakhir ya, Ibu pendeta, tolong ini terakhir kali dia datang sini. Kenapa datangkan setan dari Jakarta? Saya begini kemarin berdoa, maybe this is the last time I came. Dan I don't care, saya tidak peduli. Saya sampaikan firman Allah. Mari kita kembali pegang salib. Apapun masalahmu, jangan lepaskan salib. Kalau kita lepaskan salib, kita tambah masalah. Mari, tentu bukan kekuatan kita. Let God's hands hold your hand to hold the cross. Itulah sesungguhnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena padahal salib itu adalah pusat dan harga saudara dan saya. Harga diri saya, bukan pendetanya. Stefri, harga diri pendetanya. No, my harga diri itu adalah salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akhirnya, salib adalah alasan hidup dan melayani, serta bertahan hidup dan bertahan melayani Tuhan. Di luar salib, tak seorang pun mampu melayani Tuhan dan mampu bertahan. Kalau Bapak Ibu sudah ada godaan untuk kendor dari pelayanan, mari pegang salib lagi. Saya juga sama, Bapak Ibu saya sama, masih makan nasi kan? Yang sudah makan, yang tidak lagi makan nasi, tinggal makan besi, dia sudah selamat dia. Semua kita mau hamba Tuhan, majelis, jemaat pun sama-sama kita bergumul. Tapi sama-sama kita punya kekuatan, yaitu salib. Terpujilah Tuhan. Amin.